Balik lagi. Sekarang kita akan mendaki ke Merapi. Ya, jadi sebelum mendaki itu, malamnya itu bertepatan dengan malam satu suro. Kita merencanakan untuk kita mendaki Merapi itu jam siang jam 2. Lalu kita memfikskan kalau kita akan berangkat malam itu di jam 4 sore. Nah, terus jadi di jam 4 itu tuh udah mendung tapi belum hujan. Akhirnya aku ingat banget tuh di Ormawa. Setelah itu kita pulang masing-masing ke rumah untuk mempersiapkan barang bawaan kita untuk pendakian di malam satu suro itu. Aku pulang ke kosan aku kan. Lalu dia chat aku. Kak, aku ke kos kamu ya. Gitu. Aku bilang oke, nunggu di kos aku aja gitu. Jadi dia di kos aku. Kita berdua tuh awalnya ngobrol-ngobrol biasa tentang hima, tentang kuliah gitu-gitu kan. Dia nanya-nanya. Terus tiba-tiba hujan besar banget hujannya. Hujan angin. Kita lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba kita mendengar suara gamelan, guys. Terus aku langsung diem dong. Kayak, Kak, kamu denger gak Kak ada suara gamelan gitu. Terus aku bilang kayak, iya lagi. Akhirnya kita buka pintu kosan aku untuk mendengar suara itu dari mana. Tapi kita gak dapet sumber suaranya. Jadi kayak kita menganggap kayak, oh ya udahlah. Nah, saat itu aku berpikir kayak, oh mungkin ini tuh bukan hal yang aneh-aneh karena juga ngedenger gitu loh. Jadi aku gak sendirian gitu. Udah kan, kita ngobrol-ngobrol lagi. Tiba-tiba suara gamelan tuh makin kenceng. Terus aku sama itu kita kan duduknya kan adep-adepan nih. Jadi aku ngadep ke tembok gitu kan, membelakangi jendela. Jadi ngadep ke aku gitu lah. Nah terus tiba-tiba aku mataku tuh udah mulai nggak fokus. Aku melihat ke arah tembok. Terus aku bilang gini, kamu tahu nggak bapak-bapak yang suka ada di Merapi? Aku ngomong kayak gitu kan. Terus bilang, siapa Kak maksudnya? Terus aku bilang, aku nggak ngerti sih. Akhirnya aku memberikanlah sebuah ciri-ciri kok gitu kan. Tiba-tiba ngomong gini, Kak, itu Mbah Tit gitu kan. Terus aku bilang kayak, aduh aku nggak kenal gitu siapa, aku nggak tahu juga dia tuh siapa si Mbah itu gitu kan. Tapi kan dia udah nggak ada Kak gitu kan. Terus aku bilang kayak, bener Kak ciri-cirinya kayak gini. Aku bilang, iya lagi, ada di mana Kak? Tadi sih di tembok itu tapi sekarang nggak ada, hilang gitu. Nah dari situ kan mengetahui kalau aku itu kakak gitu kan. Terus cerita itu ngomong, Kak, sebenarnya di keluarga aku juga bisa kayak gini gitu kan. Terus aku bilang, oh gitu. Terus udah tuh kita tuh nggak mau bahas terlalu mendalam mengenai hal-hal mistis karena udah kejadian aneh kan, ada hujan deres, suara gamelan, ada tiba-tiba ada si mbah-mbah itu gitu kan. Tiba-tiba itu mual, mukanya merah banget, mual. Terus dia ngomong gini, Kak, kamu lagi buka punya kamu ya gitu. Aku kan gak berpikir kalau itu memiliki prasangka tentang energi-energi kan. Aku hanya beranggapan kalau itu merasa aku itu sensitif, sebatas itu aja. Terus aku bilang, bukannya aku ngebuka, tapi ini malam satu suro, biasanya emang kayak gitu kalau di Jogja. Aku bilang kayak gitu. Tapi kalau di Tangerang aku nggak kayak gini. Terus tiba-tiba ngomong, Kak boleh dibantu nggak Kak tutup dulu karena gue udah mual gitu. Terus gue nanya, loh kok lu bisa mual? Berarti kan bisa merasakan energi kan, aku mikirnya. Terus aku nanya, kamu bawa apa? Aku ngomong gitu. Terus dia barulah cerita, aku itu diturunin ke harimau gitu, tapi aku juga nggak tahu
belum tahu, belum paham caranya itu seperti apa gitu kan. Terus abis itu mulai tuh mual-mual, muntah. Terus udah jam isya lah. Terus abis itu aku sampai ke mana tuh namanya? Ke UNY kan. Di apa yang air mancurnya itu namanya? Rektorat. Iya, Rektorat. rektorat. Rektorat kan kita ngumpul di situ kan semuanya. Terus udah nggak mau deket-deket sama aku. Langsung bilang kayak aku nggak bisa deket sama Kak Osa karena punya aku nggak cocok sama dia ngomong kayak gitu. Lah bukan salahku dong, kan aku nggak tahu kalau dia juga punya hal-hal yang seperti itu gitu kan. Udah akhirnya kita tuh naik motor menuju Magelang karena waktu itu kita melalui jalur pendakian di Magelang. Ya. Setelah sampai di sana, ternyata kan tidak enak badan. Tadinya tuh kalau nggak salah ya, kita tuh mau melakukan pendakian tuh kayak malam gitu kan. Pagi lah kayak jam 2, ya nggak sih? Jam 2, jam 3 gitu. Biar kita dapat sunrise kan awalnya. Kita mau ngejar sunrise. Bener? Ya. Kayak habis itu akhirnya karena gitu nggak enak badan, kita memutuskan untuk tidur dulu di rumah warga sampai dengan pagi hari. Di base camp. Iya di base camp. Terus abis itu akhirnya kita mulai mendaki itu pada pukul 6 ya, 6 atau 5 gitu. Iya, Kayak udah pagi terang. subuh. Udah terang sih, ya udah naik kan. Naik sampai di pos 1 itu tuh masih gak enak badan. Terus aku bilang, udah kamu jalan aja duluan atau aku yang duluan, kamu di belakang. Agar kita tidak bersinggungan. Akhirnya bilang aku di belakang aja Kak, kalian di depan. Udah akhirnya aku di depan tuh, aku daki sama Hapsari dan sama Said. Said ikut kan? Ikut dia. Iya, kalau nggak salah tuh yang di depan tuh aku, Said, dan Hapsari karena kita bermain Spidermanan. Aku inget banget. Sama Kenapa aku? sinyal cinta perahu kertas tuh gak sih? Betul. Iya, tadi pakai jaket kuning itu kan, terus di semak-semak itu kan. Betul sekali. Terus kenapa aku bisa sama Hapsari itu semudah itu mendaki Merapi? Karena kita berdua tidak membawa barang bawaan. Hapsari hanya membawa tas ransel berisi jas hujan. Aku pun hanya membawa tas ransel berisi jas hujan dan minum kayaknya ya. Jadi semua barang bawaannya di yang anak-anak cowok kan. Kita cewek-cewek tuh kita nggak ada yang bawa barang bawaan kalau tidak salah. Jadi kita itu mendaki sekitar berapa orang? 10. Belasan. Pokoknya Rina belasan juga lah. ikut. Pokoknya ceweknya tuh lebih banyak daripada cowok. Kalau nggak salah ceweknya tuh kayak 6 Iya, atau 8. Cowoknya tuh kayak cuma 5 atau kan ada Rina Mamat, ikut gak ada sih? Nenek, Rina Rina, ikut. ikut, Sapsari, Tika. aku Lisa, Yasmin, Elsa, Oli, Tika ikut gak Tika? Tika enggak, ikut. enggak. Tika ikut nggak sih? Tika ikut kan? Ikut Tika. Ikut po. Ikut. Sama Ikut. Pandu tuh. Berapa orang berarti itu? Ya 10 lebih lah. Pokoknya Belasan. ceweknya lebih banyak daripada cowok. Kita mendaki di pos 1 aman, di pos 2 aman, di pos 3 aman. Tibalah di pasar Bubrah, ya kan? Terus karena itu pendakian pertama aku, jadi kan aku kan kepo ya, kayak ini berapa lama lagi sih naiknya, berapa lama lagi nyampenya di puncak. Jadi setiap orang yang turun kita tanya-tanya. Mereka selalu bilang bentar lagi sampai. Oke. Tapi nggak sampai-sampai. Akhirnya kita mendaki sampai di pasar Bubrah. Terus setelah itu aku tuh belum pernah searching tentang
Merapi, belum pernah tahu tentang Pasar Bubrah, belum pernah tahu apapun. Pas aku sampai di Pasar Bubrah, tiba-tiba penglihatanku tercengang oleh em, seramai itu ternyata di Pasar Bubrah itu. Emang ada pasar beneran ya? Iya, jadi kayak ada manusia dan ada orang-orang. Tapi aku berpikir karena semalam abis malam satu suro, otomatis mereka kayak abis berpesta pora, jadi wajar kalau rame udah kan. Tiba-tiba kan langsung cuacanya berubah ya. Dari terang tiba-tiba langsung mendung kan. Langsung lah Angin itu. nggak sih angin? Iya, angin kenceng banget. Kita kan sembunyi di belakang batu-batu itu. Betul, kita kan pokoknya itu tuh kan Pasar Bubrah kan kiri kanannya tuh kayak tebing gitu ya. Kita di tengah-tengah gitu kan jalan. Nah, ada awan gumpalan gitu. Terus banyak pendaki ngomong kayak sembunyi-sembunyi cari tempat yang teduh gitu karena katanya sih di awan itu di dalamnya itu banyak petirnya katanya. Kata pendaki-pendaki. Ya aku jujur aku nggak panik karena aku nggak tahu resiko apa yang akan terjadi sama kita kan. Karena nggak ada pembelajaran juga. Akhirnya ada batu, kita sembunyilah di balik batu itu ya kan. Berteduh di batu, terus kayak ya udah aku juga santai aja, nggak berpikir kayak bakalan gimana-gimana. Terus pas batunya itu lewat pas batunya lewat, pas awan itu lewat emang kayak anginnya lebih kenceng aja gitu kan, lebih deras hujannya. Terus tiba-tiba mereka sudah lewat nih awan-awan. Kita jalan lagi lah. Sampailah kita di monumen. Gak tau lah itulah pokoknya. Sampailah kita di situ kan. Terus di situ kan kita makan dulu tuh. Kita makan Indomie rebus dengan super bubur. Es campur Terus pasir ya. plus campur pasir-pasir dan apalah kita nggak tahu ya karena kita udah lapar juga. Itu kalau nggak salah jam 12 siang lah kita di situ nyampe. Terus kita makan. Habis setelah makan, yang cowok-cowok melanjutkan ke puncak Garuda, ya kan? Kita yang cewek-cewek nggak boleh ikut karena itu pasir. Jadi kalau diinjak bakalan turun lagi gitu. Jadi kita tidak ada yang sampai ke puncak Garuda, kita hanya di monumen. Terus aku tuh tidur di nyender ke batu gitulah. Lumayan lah aku tidur lah 30 menitan. Terus bangun-bangun, aku kaget banget ternyata aku tuh lupa kalau aku tuh lagi mendaki gunung. Jadi pas bangun-bangun tuh langsung ngeliat ke bawah gitu kan, ya bagus sih tapi kan kaget gitu kan. Udah terus selesai si yang cowok-cowoknya turun, aku inget banget jam 2 siang kita memutuskan untuk turun dari Merapi kan. Nah tapi Iya. pas kita turun itu kita tidak lewat jalur yang pas kita Iya, kita dateng. lewat jalur lain. Kita lewat pinggir-pinggir tebing. Betul. Jadi itu cuman selangkah bahkan kita nggak bisa lurus, kita harus menyamping gitu kan. Miring-miring. Kita pegangan menyamping. Nah, coba kalian pikir, dulu kita tuh nggak mikir bahaya ya saat itu, iya kan? Nggak Apa kepikiran. sih? Mikirin yang penting cepet turun deh kayaknya ya. Iya kita cuman kayak ngeluh-ngeluh, aduh aku capek, aku pegel, udah gitu-gitu doang kan. Kita nggak ada yang mikirin tuh bahaya. Nah sedangkan pas kita lewat tebing itu tuh posisinya gerimis, beberapa dari kita udah ada yang pakai jas hujan. Iya kan? Iya. Terus kita merembet, ternyata ada beberapa batu-batu yang emang udah bolong, jadi kita harus melangkah. Kita sama sekali tidak kepikiran jika batu-batu itu juga bisa jatuh saat itu ya kan. Udah tuh, kita jalan. Aku inget banget tiba-tiba kita ada di 2 persimpangan. Aku nggak tahu itu di pos berapa. Ada beberapa temen yang kebelet pipis. Jadi kita pada pipis di situ dulu lah. Ada 2 cabang. Nah kita tuh sempat bingung.
mau yang ke kiri atau yang ke kanan. Akhirnya beberapa anak-anak ada yang ke kanan dulu, kita nunggu di situ. Terus akhirnya mereka balik lagi kayak, enggak bukan lewat sini, jalurnya lewat kiri. Kita turun tuh. Nah di situ kan jalannya mulai tanah ya, tanah pasir gitu kan. Tanah pasir, apa segala macem. Kalau nggak salah pun, kayaknya Rina tuh nggak ikut sampai monumen gak sih? Rina tuh tunggu di bawah deh. Aku tunggu di pasar Bubrah, aku sama Rina deh kayaknya. Heeh. Nggak ikut naik ke monumen ya kan? Enggak. Di pos 3. Itu kan kita kan sampai di pos 3 apa di pos 2 sih, itu tuh kayak udah mau maghrib gitu loh. Udah sore lah. Udah jam 5. Karena baju jaket aku basah, hujan juga kan. Tiba-tiba aku tuh bengek, asma. Pakai Aku ini kan, kamu pakai apa, oksigen itu kan? aku cuma berpikir kayak, tuh kalau gue mati nggak lucu banget nih, mana gue nggak izin ke bokap gue gitu kan. Akhirnya memaksakan lah turun. Walaupun kaki itu udah sakit banget. Turun, terus abis turun kita kan nggak ada yang mau istirahat di kayak ngopi-ngopi gitu, kita nggak ada yang kayak gitu kan, karena anak-anak cowok juga udah pada kecapean, udah pada mau cepet-cepet balik lah. Akhirnya pas turun sampai di parkiran motor, kita cuman ngambil motor, abis itu tuh turun. Itu kan masih gerimis ya. Sedangkan ternyata motor salah satu teman kita itu remnya tuh kurang pakem gitu loh. Bocor nggak sih? Awalnya rem dulu kurang pakem motor yang itu. Terus tiba-tiba bocor di jalan. Tapi itu tuh jalan tuh udah sepi banget ya Mia. Iya, udah malam. Karena kita Tinggal tuh, kita kayaknya. kita tuh kayak pulang tuh jam-jam berapa sih? Setengah 9 apa jam 8 gitu ya. Orang sampai rumah itu kalau nggak salah jam 1 atau jam 2 itu baru sampai rumah. Iya, malam banget. Kita emang maksain langsung balik karena kita semua udah pada capek. Kok di jalan tuh ada aja lah, ada bocor lah, ada apalah. Aku cuma mikirnya kayak, gimana caranya nih sampai di rumah gitu kan, mana harus naik motor lagi dari Magelang. Aku cuma takutnya tuh yang pada bawa motor itu loh yang kenapa gitu kan. Terus pulang sampai di rumah aku sekitaran jam 1, ya jam 12 jam 1. Nyampe di kos sudah deh aku tidur. Aku sih ngerasa aneh-anehnya itu doang ya. Sama pas di base camp pagi-pagi, malam-malam kita nginep itu tuh kan aku nggak bisa tidur. Dingin banget, sumpah. Dingin banget dan itu kan mama tuh suruh juga, jadi kan emang aku nggak kepikiran untuk tidur gitu loh. Oke guys, sekian cerita dari kita pengalaman naik Merapi. Terima kasih.